Debat kusir itu pada akhirnya tidak ada gunanya karena makin kencang dianggap makin benar agamanya. Tanya, di mana yang ngajarin Pak Waring? Pakai dalil. Sebelum masjid dibangun. Iya, masjid apa? Masjid apa yang dibangun? Di dalam jelaskan saya. Kamu tahu nggak artinya kata masjid? Lo nggak saya tanya. Saya mau lihat kau pintar apa tidak? Tahu menafsirkan kitab suci. Dan saya tuh sebenarnya secara pribadi mau kasih tunjukkan kepada saudara bahwa sekali lagi bukannya tidak boleh kita berdebat, tapi kalau debat itu tidak ada isinya, untuk apa kemudian kita simak ya? Kalau tidak ada kebenaran dan faedah yang bisa kita ambil, untuk apa? Dan kalau tidak ada yang kita bisa pelajari di sana, untuk apa pula? Berdasarkan ini, saya tanya Pak, ini dari mana asalnya? Sudah dengar langsung. Saya bacain dulu Pak. Saya kira sudah. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Itu pikirannya dia. Ini kitab ini Pak. Pikirannya manusia. Ya, biarin aja orang dia mau tulis Jangan begitu. ngapain kita bahas manusia. Ya biarin aja, saya mau bacain buat penonton. Kita bahas pikiran Allah. Bagian ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bapak tolong dengerin dulu. Tadi sudah mengakui bahwa Bapak belum percaya. Bapak dengerin dulu, Kalau Pak. Bapak belum percaya, bagaimana bisa Bapak? Ya, Bapak dengerin dulu aja. Tuhan. Bagian ini, Pak, ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang Bapak nggak menghargai ini, Pak. Sabar, pikiran Allah, Pak. Ini kitab suci bukan, Pak? Kitab saya tidak akui itu. Ini dari mana? Ini dari mana? Saya pegang yang... Saya tanya ini dari mana? Sudah, kita udah sepakat. Dari mana ini kalau nggak dari sini, Pak? Wahyu 1 ayat 3 bilang. Dari mana itu dari? Itu dari mana? Sudah. Yang nyusun itu siapa, Pak? Sudah lah, nggak usah berapa. Oh, berarti Bapak nggak tahu. Saya baca lagi, Pak. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin, Pak, yang kemudian... Pak, jangan pegang-pegang. Jangan pegang-pegang saya, Pak. Begini, Pak Jangan pegang saya, Pak. Pak Doni kan belum percaya. Tunggu, Pak. Bagaimana mungkin mau Bapak boleh ngomong kalau saya udah selesai membaca ini, Pak. belum mengerti firman Tuhan. Iya, Bapak nanti ngomong kalau saya udah baca ini, ya. Sudah, saya nggak... Enggak apa-apa. Bukan buat Bapak, bukan buat Bapak. Ini buat penonton. Nggak usah. Buat penonton. Penonton itu... Ini channel saya, Pak. Penonton Ini itu... channel saya, Pak. Iya, tapi bicara yang... Ya udah, Bapak sudah ngomong tadi, udah dengerin. Sekarang saya mau baca. Untuk apa? Untuk penonton. Ya sudah, dengerin dulu. Kenapa Bapak nggak mau denger? Ya sudah, dengerin dulu, Pak. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Kesempatan kali ini kita akan simak sebuah hibur diri datang dari Pendeta Andri Tunggal yang selama ini selalu monolog ketika ditantang debat terbuka. Ketika ditantang debat offline, Pendeta Andri Tunggal ini tidak berani. Makanya segala cara dia lakukan untuk menutupi kepengejutannya tersebut. Termasuk di dalam video kali ini, Pendeta Andri Tunggal mereaksi perdebatan Kohdonditan ketika dia masuk ke Komal Kristen, ketika Kohdonditan dikeroyok oleh orang-orang Kristen di Komal Kristen. Nah, bagaimanakah videonya? Langsung saja mari kita simak video dari Pendeta Andri Tunggal. Kalau debat dengan orang yang benar, yang berpendidikan, ya sangat boleh. Saya juga sangat mau banget gitu loh. Tetapi kalau debatnya itu ujung-ujungnya adalah untuk kemudian adu-adu urat, itu yang Helmi Yahya mengatakan itu debat dengan orang bodoh. Kalau debat dengan orang bodoh, kita jadinya ikutan bodoh. Kalau debat itu cuma jadinya debat kusir, ya jadinya apa? Jadinya ikutan bodoh gitu ya. Bang Bru bilang, bukannya Kristen kalau debat cuma bawa iman. Kristen yang mana? Kristen yang mana yang kau maksud ya? Kristen yang mana? Halo Bro Subatomo, welcome ya. Dan Jas Bubu ya. Kristen yang mana yang kamu maksud? Yang katanya cuma bawa iman itu. Salah kamu ya kan? Kenapa? Ya karena yang kita sedang tunjukkan di sini adalah cara debat, cara berargumen yang benar, dan yang Anda lihat itu yang ditunjukkan itu yang menjadi klaim-klaim Anda semua atau tuduhan Anda bahwa iman.
Debat kusir itu pada akhirnya tidak ada gunanya karena makin kenceng dianggap makin benar agamanya. Saya tanya, di mana yang ngajarin untuk kawarin? Pakai dalil. Sebelum masjid dibangun. Iya, masjid apa? Masjid apa yang dibangun? Di dalam jelaskan Kamu tahu nggak artinya kata masjid? Lo nggak, saya tanya. Saya mau lihat kau pintar apa tidak? Tahu menafsirkan kitab suci kami seenak jidatmu. Ya udah, masjid apa yang dibangun? Sekarang jawab saya. Sebelum masjid dibangun di mana Rasulullah sholat? Jawab. Masjid apa yang dibangun? Anda bisa melihat bahwa ini adalah contoh debat-debat yang dianggap makin kencang, itu makin benar. Dianggap makin kencang suaranya, dianggap makin benar. Dan ini adalah satu debat-debat yang kemudian yang sangat-sangat kita lihat itu males banget lihatnya. Dan saya sebenarnya di sini ingin kemudian menghimbau juga buat teman-teman. Kadang-kadang tuh memang betul melihat orang berantem itu lebih seru daripada melihat orang damai, kan gitu kan ya. Karena melihat orang damai itu melihat orang berantem itu secara psikologi itu bikin kita tuh kayak pengen tahu, pengen iseng, pengen tahu gitu ya. Dan itulah yang jadi psikologi banyak orang hari ini. Soal bersilat lidah, saya akui Pendeta Andri Tunggal ini jagonya kawan-kawan ya. Dia katakan dia berani berdebat, tetapi kenyataannya omongan dengan kenyataan itu berbanding terbalik. Kenyataannya sampai sekarang dia tidak berani menanggapi tantangan debat dari Kohdon Ditan. Dan video yang diputar tadi adalah video perdebatan singkat antara Kohdon Ditan dengan seorang pendeta di Komal Kristen. Jadi di situ ceritanya Kohdon Ditan naik ke Komal Kristen dan Kohdon Ditan dikeroyok oleh orang-orang Kristen yang ada di situ. Jadi itulah yang diputar oleh Pendeta Andri Tunggal sebagai hibur diri, karena dia memang tidak berani berdebat dengan Kohdon Ditan secara langsung. Dan saya tuh sebenarnya secara pribadi mau kasih tunjukkan kepada saudara bahwa sekali lagi bukannya tidak boleh kita berdebat, tapi kalau debat itu tidak ada isinya, untuk apa kemudian kita simak ya? Kalau tidak ada kebenaran dan faedah yang bisa kita ambil, untuk apa? Dan kalau tidak ada yang kita bisa pelajari di sana, untuk apa pula? Karena itulah kenapa teman-teman saya lebih di momen saat ini saya merasa bahwa lebih baik saya monolog. Karena apa? Karena monolog itu menjadi sesuatu yang bisa lebih efektif bagi saya untuk bisa menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, atau pengetahuan, wawasan, pelajaran, atau bahkan renungan dari apa yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman yang ada di dunia maya begitu. Ketimbang hanya debat, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tak tok, adu urat seperti yang teman-teman sudah saksikan itu. Dikatakan oleh Andri Tunggal, debat tidak ada isinya, debat tidak ada gunanya, debat hanya tak tok, adu urat, tidak ada manfaat yang bisa diambil dari sebuah perdebatan tersebut. Oke, kita akan tampilkan sebuah perdebatan yang sangat panas antara Kohdon Ditan dengan seorang pendeta Protestan yang bernama Pendeta Chris, yang mana di sini Kohdon Ditan dengan senjata utamanya, yaitu Bible tebal warna merah cetakan kuno yang tidak dimiliki oleh pendeta manapun, termasuk Pendeta Andri Tunggal ini. Saya jamin tidak memiliki Bible seperti yang dimiliki oleh Kohdon Ditan, yang mana di dalam Bible itu ada tertulis, ada ayat yang tidak asli. Kalau tidak asli berarti palsu. Nah, silahkan Pendeta Andri Tunggal membantah dengan referensi. Paling tidak Pendeta Andri Tunggal menunjukkan bukti kalau dia mempunyai Bible seperti yang dimiliki oleh Kohdon Ditan. Sudah, berarti Bapak belum percaya. Oke, sudah cukup. Saya bacain ini, Pak. Tidak perlu dibaca. Bapak mau denger nggak Bapak? Ini buat penonton, Pak. Buat penonton. Loh, untuk apa? Enggak, Bapak semua denger nggak apa-apa. Ini kan buat penonton. Itu Alkitab siapa? Ini punya Katolik. Ya, bukan punya saya. Bapak punya yang ini dari mana? Loh, ya dari sudah, mana? Dari mana, Pak, ini? Itu pengetahuan. Dari mana? Dari mana ini? Sudah, Pak Doni. Ini dari mana, Pak? Coba-coba. Enggak, saya tanya. Ini dari mana, Pak? Kembali ke konteks ini. Enggak, saya tanya ini dari mana asalnya? Bapak bisa bertanya tentang ini pernyataan. Nanti, Pak, itu nanti, Pak. Nanti, tenang aja. Ini dari mana, Pak? Sudahlah. Bapak nggak tahu ini dari mana? Bapak boleh diskusi dengan pendeta yang lain bahas ini. Bapak nggak tahu ini dari mana? Kita, Bapak, dari sini, Pak. Kita Bapak dari sini. Nah, itu menurut Bapak. Ini lihat nih, Pak. Sudah, enggak, saya dari mana? Itu kan Bapak yang buat. Ini, saya yang buat ini. Saya beli, Pak, di Kanada ini. Orang yang buat. Nah, oke, sekarang saya bacain. Orang itu tidak. Sekarang saya bacain buat penonton, ya.
Nggak Satu. usah. Bapak mau denger nggak denger nggak apa-apa silakan. Baca yang di sini, bukan baca yang di situ. Saya bacain Pak yang di sini, oke? Saya bacain. Ya udah, Bapak gitu. dengar ya. Entar dulu Pak, tenang aja. Jangan pakai referensi Oke. di luar kitab suci ini. Tenang aja Pak, tenang aja. Saya bacain nih. Pak Dondi. 1 Yohanes 5:7, dengerin Pak. Bapak boleh jago sama pendeta Dengerin, yang Pak. lain, tapi jangan sama saya. Oh oke, sekarang saya ini Bapak kitab, kalau Udah, Bapak jago. udah. Bapak belum percaya bagaimana saya mau Enggak, saya tanya Bapak kalau jago, kalau Bapak jago di berapa kitab? Enggak. Lah, berarti Bapak belum jago kalau Pak begitu. Dodi sudah menyatakan bahwa Bapak belum percaya. Ya Oke, kalau ya belum sudah percaya, makanya nih saya bacain Pak. Bagaimana? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam Saya surga, tidak Bapa, Firman, dan membahas Roh Kudus, pengetahuan. dan ketiganya adalah 1, dan 3 yang memberi kesaksian di bumi. Walaupun kita melihat pendeta Kris atau pendeta yang kita kenal dengan pendeta sudahlah ini, kita melihatnya hancur lebur, ketakutan ketika Kohdonitan menunjukkan Bible tebal warna merah, yang mana di situ ada tertulis, ada ayat di bagian tertentu yang tidak asli. Nah, kita salut kepada pendeta Kris itu, karena pendeta Kris itu dengan gentle datang ke tempat Kohdonitan untuk berdebat. Coba bayangkan pendeta Andri Tunggal berada di posisi pendeta Kris itu. Bagaimana kita bisa melihat pendeta Andri Tunggal pasti akan hancur lebur, muka merah padam, dan terkencing-kencing di celana. Saya bacakan Pak ini Pak. kita bahas dulu tentang keselamatan. Sebagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani. Saya tunjukin di sini. Saya tunjukin di sini. Ayat 3 dan 4 itu. Saya bentar Pak, saya tunjukin di sini Pak. Biar penonton juga lihat. Ya. Biar teman-teman Bapak juga lihat. Ya, penonton kan sudah ngerti ya, buktinya Bapak sudah. Bapak tidak bisa menjawab. Menjawab apa? Yang mana Pak? Yang nggak bisa jawab? Sudahlah. Kok Bapak belum percaya kok? Loh memang nggak percaya, kenapa saya harus sudah. jawab? Berarti Bapak masuk neraka. Oke, ya udah. masuk neraka kan versi Bapak. Bagaimana mungkin? Saya bacain Bapak dulu Pak. berdosa, Saya bacain dulu Pak. Bapak tolong diam ini- dulu. Bapak tolong diam dulu. Sabar, ini kitab suci. Iya, ini saya bacain ini. Pikiran Allah ini. Iya. Masa pakai pikiran Bapak yang masih berdosa? Ini tulisannya dari Bible, Pak. Enggak usah. Ini Bible bukan? Saya tidak akui itu. Ini dari mana? Ini dari mana? Sudah, ini saya pegang. Ini dari mana? Asalnya kalau nggak dari sini Pak. Kita sudah sepakat Kejadian sampai Wahyu. Ini dari mana? Asalnya kalau bukan dari sini Pak. Itu Bapak Berarti Bapak nggak tahu kalau kita Bapak dari Katolik. Bapak tidak perlu. Pendiri Protestan siapa Pak? Pendiri Protestan siapa? Gak usah. Masalah keselamatan. Martin Luther ngambil kitabnya dari mana Pak kalau nggak dari sini? Masalah keselamatannya Bapak. Martin Luther ngambilnya dari mana Pak kalau nggak dari sini? Pak, saudaraku. Bapak dari mana ini? Kalau Bapak mau beriman, Bapak bilang selamat masuk surga berdasarkan ini. Saya tanya Pak, ini dari mana asalnya? Coba pendeta Andri Tunggal bantu jawab itu pendeta Kris ya. Kitab sucinya diambil dari mana? Notabene pendeta Kris adalah Protestan, sedangkan Bible tebal warna merah yang ditunjukkan oleh Kohdonitan itu adalah bikinan Katolik. Kita bayangkan seandainya yang duduk di situ menggantikan posisi pendeta Kris itu adalah Andri Tunggal dengan referensi Bible yang mungkin cuma setipis seperti kepunyaan pendeta Kris. Nah, di situ pendeta Andri Tunggal bisa jawab apa ketika ditanya, Biblemu berasal dari mana? Sudah dengar langsung. Saya bacain dulu Pak. Saya kira sudah. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani Ya, yang paling itu- tua. itu pikirannya dia. Ini kitab ini Pak. Pikirannya manusia. Ya, biarin aja orang udah mau tulis Yang ngapain begitu. kita bahas Ya manusia? biarin aja, saya mau bacain buat penonton. Kita bahas pikiran Allah. Bagian ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan Pak kuno, bahkan Dondi. tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Pak Dondi, Bapak tolong dengerin tadi dulu. sudah mengakui bahwa Pak. Bapak belum percaya. Bapak dengerin dulu Kalau Pak. Bapak belum percaya, bagaimana bisa Bapak Ya Bapak dengerin dulu aja. firman Tuhan? Bagian ini, Pak, ini kiranya kitab- aslinya kitab- sebuah catatan kitab- di pinggir halaman kitab suci salah satu ini naskah pikiran terjemahan Allah, Pak. Latin yang Bapak nggak menghargai ini Pak. Sabar, pikiran Allah, Pak. Ini kitab suci bukan Pak? Kitab saya tidak akui itu. Ah, ini Saya dari pegang- mana? Ini dari mana? Saya pegang yang Saya tanya ini dari mana? Sudah kita udah sepakat. Dari mana ini kalau nggak dari sini Pak? Wahyu 1 ayat 3 bilang. Dari apa? mana itu dari? Wahyu 1 Itu ayat dari 3. mana? Sudah. Yang nyusun itu siapa Pak? Sudah lah, nggak usah berapologetika Oh, dengan berarti saya. Bapak nggak tahu. Saya baca lagi Pak. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin, Pak. yang kemudian Pak jangan pegang-pegang. Bapak, Jangan begini. pegang-pegang saya Pak. Begini, Pak Jangan Dodi. pegang saya Pak. Kita bisa melihat betapa ketakutan pendeta Kris itu ya, ketika Kohdonitan akan membacakan di bagian tertentu di dalam ayat tertentu yang tertulis di dalam Bible tebal warna merah, itu ada bagian tertentu di dalam ayat itu tidak asli. Tidak asli artinya palsu. Pak Dodi kan belum percaya.
Tunggu, Pak. Bagaimana mungkin mau Bapak boleh ngomong kalau saya udah selesai membaca ini, Pak. Belum mengerti firman Tuhan. Iya, Bapak nanti ngomong kalau saya udah baca ini, ya. Udah, saya Enggak apa-apa. Bukan buat Bapak, bukan buat Bapak. Ini buat penonton. Nggak usah. Buat penonton. Penonton itu. Ini channel saya, Pak. Penonton Ini itu. channel saya, Pak. Iya, tapi bicara yang. Ya udah, yang- Bapak sudah ngomong tadi, udah dengerin. Sekarang saya mau baca. Untuk apa? Untuk penonton. Untuk Ya sudah, dengerin dulu. Kenapa Penonton Bapak nggak mau mendengar denger? ini ajaran sesat. Ya sudah, dengerin dulu, Pak. Mendengar ajaran sesat. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Bapak boleh berdiskusi dengan yang lain. Pasti tidak Tapi kalau asli, dengan Pak. saya kita kembali. Saya bagaimana mau berdebat sama Bapak? Bapak ini jumlahnya kita berapa aja nggak tahu. Kira-kira faktor apa yang mempengaruhi pendeta Kris ini begitu takutnya ketika Kohdonditan akan membacakan bagian tertentu di dalam ayat Bible itu tidak asli? Kenapa segitu takutnya? Ya karena kalau jemaatnya tahu pasti akan berbondong-bondong jadi mu'alaf. Nah, di sini intinya yang kita tunggu agar pendeta Andri Tunggal menanggapi dan juga mereaction apa yang baru saja dibacakan oleh Kohdonditan di dalam Bible tebal warna merah, yang mana di situ ada tertulis di bagian ayat tertentu itu tidak asli. Tidak asli artinya palsu. Ditunggu tanggapan dan juga reaksi dari pendeta Andri Tunggal mereaksi perdebatan antara Kohdonditan dengan pendeta Kris ini ya. Pesan saya kepada pendeta Andri Tunggal sekali lagi, kalau berdebat dengan Kohdonditan, bawa referensi sebanyak-banyaknya ya. Paling tidak pendeta Andri Tunggal juga harus punya Bible tebal warna merah seperti yang dimiliki oleh Kohdonditan. Lalu silahkan bantah tulisan yang ada di dalam Bible warna merah yang menunjukkan ada ayat tidak asli itu, silahkan dibantah. Kita tunggu saja apakah pendeta Andri Tunggal berani menanggapi video perdebatan antara Kohdonditan versus pendeta Kris ini. Kita tunggu saja. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.